Welcome to Accounting Class. Selamat pagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembelajaran Ibu adalah sebelum ke pembelajaran yang lebih agak sedikit sulit. Nah, kalian harus mengenal dulu dasar-dasar untuk debit kredit, mekanismenya. Materi akan segera kita mulai. Mekanisme debit kredit. Apa itu debit dan kredit? Sebelum Ibu jelaskan tentang mekanisme debit kredit itu sangat penting dalam menganalisis suatu transaksi sehingga pada saat kita menjurnal nanti tidak akan terjadi salah analisis. Untuk itu, mari kita bahas tentang mekanisme debit dan kredit. Debit dan kredit itu apa sih? Yuk kita cari tahu. Bagaimana cara mudah menghafal mekanisme debit dan kredit? Di sini ada yang namanya semacam timbangan ya. Kredit atau harus sama dengan debit atau debit harus sama dengan kredit. Ini harus seimbang, di mana pada saat kita akan menganalisis suatu transaksi, kita harus hafal dulu rumus atau menambah dan berkurangnya, dengan tentunya mengenal apa itu kredit dan debit atau debit dan kredit. Oke. Nah, sekarang apa itu pengertian debit dan kredit? Debit dalam pengertian akuntansi adalah menunjukkan sisi sebelah kiri pada satu akun, ya. Sisi sebelah kiri dalam satu akun. Kredit, pengertian dalam akuntansi menunjukkan sisi sebelah pada suatu akun. Ingat ya anak-anakku, arti debit itu berarti kiri dan kredit itu berarti kanan, bukan menambah dan mengurang. Karena kalau menambah dan mengurang, ada akun-akun yang bertambah di debit, juga ada akun yang bertambah di kredit. Sekali lagi, ingat ya, bahwa arti debit itu sebelah kiri. Arti kredit itu sebelah kanan. Ingat ya anak-anakku. Nah, sekarang kita akan coba dengan jari tangan kita. Supaya mudah menghafalkan bertambah dan berkurangnya suatu akun, kita akan coba dengan jari tangan kita sendiri ya, anak-anakku, di mana jempol itu dilambangkan dengan harta, utang, telunjuk, modal jari tengah, pendapatan jari manis, beban itu kelingking. Nah, untuk menghafal supaya tidak terjadi tertukar bertambah di kredit dan di debitnya yang mana, kita gampang tinggal melipat saja jempol dan kelingking. Nah, jempol itu harta, kelingking itu beban. Jadi, harta bertambah di debit, ya jempol itu, kelingking itu beban, bertambah juga di debit. Jadi, yang bertambah di debit itu harta dan beban dengan melipatkan jempol dan kelingking kita. Dan untuknya adalah utang. Utang, telunjuk, modal, jari tengah, pendapatan jari manis, itu semuanya berdiri. Jari-jarinya itu bertambah di debit. Dan mudah-mudahan dengan pakai rumus jari ini, kalian akan semakin mantap untuk mengingat dan menghafal
debit dan kredit itu bertambah di mana ya anak-anakku. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya. Pencatatan pada suatu perusahaan paling sedikit akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu debit dan kredit. Lihat anak-anakku, di situ ada yang namanya timbangan atau neraca, di mana debit harus sama dengan kredit. Misalkan debit itu 1 juta, ya kredit juga harus 1 juta. Tidak bisa kalau debitnya itu 1 juta, kreditnya misalkan kosong, 0, atau kreditnya misalkan 500, atau kreditnya kita salah catat menjadi 100 rupiah, itu tidak boleh. Jadi pada saat kita mencatat ke jurnal untuk tanggal selanjutnya, pastikan debit dan kredit itu harus balance dulu. Jika pada satu tanggal sudah balance, maka bisa melanjutkan ke tanggal berikutnya. Ingat ya anak-anakku, pada saat kita menjurnal, harus debit dan kreditnya itu balance. Oke. Nah, sekarang kita lihat mekanisme debit dan kredit yang sebenarnya ya, di mana akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Dan ini sudah diketahui tadi dalam menggunakan rumus jari tangan tadi ya, di mana harta jempol, bebannya kelingking, kita lipat, itu yang bertambah di debit. Nah, sekarang yang jari ujung, tengah, dan jari manis itu yang bertambah di kredit. Nah, dengan bagan ini, mudah-mudahan anak-anakku semuanya itu akan lebih jelas untuk mekanisme debit dan kredit. Nah, untuk harta itu sendiri, ada 2 akunnya, harta lancar dan harta tetap. Untuk utang, itu juga ada utang lancar dan utang jangka panjang. Ya. Kemudian untuk pendapatan, itu ada pendapatan operasional, ada pendapatan non-operasional. Begitupun dengan beban, ada beban operasional dan beban non-operasional. Oke. Nah, sudah jelas ya anak-anakku bahwa mekanisme debit kredit itu sangat penting. Jadi anak-anakku semua harus bisa menghafal dan harus paham. Jangan dihafal, tetapi dipahami. Karena kalau menghafal itu kita cepat lupa, tapi kalau memahami dan mengerti itu akan terbawa sampai kita selamanya. Oke, demikian dulu penjelasan dari Ibu tentang mekanisme debit dan kredit. Sekarang it's time to quiz. Nah, quiznya coba cari tahu akun apa saja yang bertambah di debit. Oke, nanti jawabannya silakan jawab komentar di link YouTube Ibu. Terima kasih anak-anakku semuanya. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.